Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Ya, di akhir-akhir bulan Mei ini yang sebentar lagi kita akan menghadapi ujian. Dan tentunya kalian masih ingat ya, insya Allah kita sudah 1 tahun lebih belajar online. Semoga apapun yang terjadi di kedepannya kita tetap semangat ya. Karena apa? Karena belajar itu adalah investasi berharga untuk masa depan. Ya. Dan tidak seperti harta yang suatu saat bisa habis. Artinya apa? Belajar itu kalau misalkan kita lakukan, itu sebetulnya kita itu tidak ada ruginya. Ya, bahkan untung. Apalagi belajar kita itu kita amalkan atau kita tularkan kepada teman-teman kita. Pasti tidak akan lepas ilmu itu pada diri kita. Beda dengan harta. Kalau harta kita bagi-bagi, berapapun besarnya harta kalian, kalau kalian bagi-bagi pasti akan habis. Ya, beda dengan belajar. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu itu dibagi-bagi dia tidak akan pernah habis. Makanya itu jadilah kalian itu orang-orang berilmu ya. Dengan apa? Dengan belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita yang kemarin terkait dengan aturan segitiga. Ya, kemarin kita sudah coba soal-soalnya, sekarang kita juga akan meneruskan mencoba beberapa soal. Semoga soal-soal yang kita bahas ini akan memantapkan kita di dalam menyelesaikan soal-soal yang nanti akan kalian temui pada ujian-ujian berikutnya. Oke anak-anak, kita langsung saja. Ini saya kasih aja ya, soal nomor 1. Oke. Diketahui prisma segitiga tegak ABC DEF, ini sudah saya gambar, sudah digambarkan di sini ya. Emang gambarnya agak miring anak-anaknya biar tahu ya. Apa sih prisma itu? Prisma itu adalah sebuah bangun ya, bangun ruang di mana alas dengan atapnya itu sama anak-anak. Kalau di sini dikatakan prisma segitiga, maka alasnya segitiga, atapnya juga segitiga. Oke, beda dengan limas. Nah, misalkan seperti ini. Ya, ini juga prisma, anak-anak. Kenapa? Alas sama atapnya sama. Cuma lebih familiar atau lebih terbiasa kita maaf ya, ada iklan ya. Jadi atap sama alasnya sama. Ini namanya adalah prisma. Ya, ini bisa dikatakan prisma segi 4 anak-anak. Oke, lebih familiar lagi kita mengatakan adalah kubus. Ya, begitu juga ini. Ini alas sama atapnya sama, tapi bentuknya ini di mana rusuk-rusuknya ini tidak sama besarnya. Ya, berarti kalau rusuknya tidak sama ini kita mengenal bangunnya namanya untuk alasnya ini adalah bangunnya persegi panjang. Bendanya namanya adalah balok anak-anak. Ini prisma segitiga, coba kita lihat. Alasnya mana? Nah, ini prisma segi 3 ditidurkan anak-anak. Sebetulnya alasnya sebelah sini, atapnya sebelah sini ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi ada satu sisi yang sama antara alas dengan atapnya, ini prisma. Beda dengan limas. Kalau limas itu alasnya tidak akan sama dengan atapnya karena atapnya mengkerucut, begitu. Jadi ingat ya, prisma itu begitu ya contohnya. Oke, kita lanjut anak-anak. Diketahui prisma segitiga tegak ABC DEF. ABC ini ABC DEF, oke. Kemudian dengan panjang EF adalah 5 cm. EF-nya 5 cm. DF-nya adalah 6 cm. DF-nya itu adalah 6 cm. Kemudian sudut EFD. EFD berarti sudutnya di F nak ya. Di yang tengah ya, di titik yang F ini. Berarti EFD, berarti sudut yang ini itu adalah 30 cm. Oke, kenapa sih kok ini ditulis di atapnya? Ya, karena diketahui di atap. Yang perlu kita ingat, atap sama alas itu sama anak-anak. Berarti otomatis kita punya yang namanya CA, ini pasti dengan FD. Ini juga 6. Gitu ya. AB pasti sama dengan DE. Oke. Kemudian CB pasti akan sama dengan FE. Ini 5. Pasti begitu anak. Sudut C ini adalah 30 derajat. Begitu anak. Nah begini. Oke.
Yang ditanya adalah volume prisma. Masih ingat ya, volume itu kalau misalkan alas sama atapnya itu sama, maka volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Gitu saja. Oke, luas alas ya tergantung. Kalau alasnya segitiga, maka kita pakai luas segitiga. Kalau alasnya segi 4, kita pakai adalah luasnya segi 4. Tingginya mana? Tingginya ini anak-anak. AD ini tinggi. Atau BE ini tinggi. Atau CF ini tinggi. Ini tingginya sudah diketahui, CF ya. Dia 8. Tinggal cari luas alas. Luas alas, luas segitiga. Masih ingat kan luas segitiga? Luas segitiga itu, kalau dulu kita SD, itu pernah belajar setengah kali alas kali tinggi. Tapi masalahnya kita nggak tahu segitiga ini tingginya sebelah mana. Ya kan? Sehingga kita bisa pakai aturan segitiga anak-anak dalam mencari luas. Masih ingat kan? Aturan segitiga dalam mencari luas, maka luas ABC itu adalah setengah kali sisi-sisi yang diketahui. Mana yang diketahui? CA. Ini ya. Dikali dengan CB yang diketahui. Dikali dengan sudut yang mengapit. Nah, sudut yang mengapit keduanya. Jadi sudut yang mengapit keduanya adalah sudut C ini adalah 30. Dikali dengan sin sudut yang mengapit. Sin 30. Ini anak-anak. Oke, sehingga luas ABC itu adalah setengah kali CA-nya. CA-nya adalah 6. CB-nya adalah 5. Sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Oke, 6 kali 5 adalah 30 anak-anak. 30 dibagi 4. Berarti luas ABC adalah 30/4. Saya tulis di sini ya, sama dengan luas ABC oke, dikali tinggi. Hasilnya adalah, langsung ya ini ya, tadi berapa? 30/2 kali 2 itu 4. Dikali tingginya, tingginya mana? Tingginya 8. Nah, kita coret ini. Berapa ini? 2. 30 kali 2 berapa? 60. Karena kita volume, maka 60 cm pangkat 3 atau cm kubik. Selesai anak-anak. Gampang ya? Nah, ini adalah pemanfaatan dari aturan segitiga untuk mencari luas segitiga tanpa tahu manakah tingginya. Cukup yang diketahui adalah dua sisi yang mengapit dikali dengan sinus dari sudut yang mengapitnya begitu. Oke, bisa ya? Lanjut next nomor 2. Nomor 2, ini saya lupa kasih nomor anak-anak, maaf ya. Nomor 2 saya kasih nomor di sini aja. Diketahui suatu taman di tengah kota berbentuk segitiga sembarang. Masih ingat ya, segitiga sakarpe. Terserah mau segitiga seperti apa. Jika sudut apit sebesar 60 derajat dan dua sisi yang mengapitnya masing-masing panjangnya 18 meter dan 16 meter. Ya terserah kamu mau meletakkan 18 meter di mana, 16 meter di mana. Misalkan 18 meter saya taruh di sini. 16 meter saya taruh di sini. Sudut yang mengapitnya adalah 60. Di sini 60 anak. Nah, begini. Oke, yang ditanya adalah maka luas taman tersebut. Waduh, gampang sekali. Masih ingat ya? Luas segitiganya, luas ABC adalah setengah kali sisi-sisi yang mengapit adalah AB dikali dengan AC, oke? Dikali sinus dari sudutnya ini. Berarti sin dari sudut BAC. Gini anak-anak. Oke, sehingga setengah AB-nya berapa tadi? 18. Dikali AC-nya adalah 16. Dikali sin 60. Oke, sehingga setengah saya coret dengan 18. Ini 9 nak ya. Oke, sin 60 berapa nanti? Sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti kalau saya urai di sini 9 kali 16 sisanya ya dari perhitungan yang ini. Dikali sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, kita coret ini ya ini. 8 ya. 9 kali 8 berapa? 72. Berarti 72 akar 3. Karena ini luas, maka satuannya adalah meter ya nak ya ini ya. Berarti satuannya meter pangkat 2 atau meter persegi begitu. Sayang? Meter persegi. Selesai. Gampang sekali. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3. Oke.
Di sebuah museum terdapat miniatur piramida. Ini bentuknya piramida. Atau bisa kita katakan dia 5 segi 4. Kenapa kok dikatakan 5 segi 4? Karena alas dengan atapnya beda. Atapnya mengerucut. Terus alasnya dia berbentuk segi 4. Kalau alasnya nanti berbentuk segitiga, berarti 5 segitiga. Kalau alasnya nanti berbentuk lingkaran, maka namanya adalah kerucut, anak-anak. Ya, bukan 5 segi lingkaran, enggak ada ya. Oke, jadi namanya kerucut nanti. Ya, kemudian yang ditanya ini, dari data museum diketahui panjang rusuk tegak. Rusuk tegak itu yang ini, anak. Oke, saya kasih abjad aja ya, biar gampangnya. Misalkan ini A, B, C, D, tingginya adalah T. Misalkan di sini. Oke, maka yang kita maksud rusuk tegak piramida itu adalah rusuk tegak piramida itu adalah AT, oke, BT, CT, dan DT. Begini anak-anak. Ini rusuk tegaknya. Oke, yang ditanya apa? Dia membentuk sudut 30 di puncaknya. Nah, ini berarti 30 anak-anak. Saya tulis yang di sini aja, ini 30. Dia membentuk sudut 30 di puncaknya. Begini. Kemudian luas satu sisi tegak piramida. Wah, gampang sekali. Yang ditanya cuma satu tok, anak. Cuma ini doang. Berarti coba kita lihat segitiga TBC saja. Oke? Kita tahu tadi rusuk tegaknya berapa tadi? Rusuk tegaknya ada 4 meter. Berarti TB ini 4 meter. TC ini juga 4 meter. Oke? Luasnya berapa ini? Wah, gampang sekali. Luas sama dengan setengah kali sisi yang mengapit. Yang mengapit ini ya, sama ini ya. TB dikali TC. Oke? Dikali sin. Berapa ini anak-anak yang mengapit? 30 derajat. Oke? Berarti hasilnya adalah setengah dikali 4. Dikali 4. Sin 30 itu setengah. Oke? 2 sama 2 saya coret dengan ini. Hasilnya adalah 4. Ya, berhubung dia adalah satuannya meter, maka di sini 4 meter pangkat 2 atau 4 meter persegi. Ternyata jawabannya nggak ada. Oke, jawabannya desimeter. Masih ingat kan urutannya? Masih ingat ya urutannya? Kilometer, ya, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Karena dia pangkat 2, setiap turun 1 tingkat, maka dia dikalikan 100 anak-anak. Ini kan 4 meter persegi, berarti kan di sini anak-anak. Dijadikan desimeter, berarti kan turun 1. Setiap kali turun 1 dikali 100, berarti kalau kita 100 berapa ini? 400 desimeter persegi. Jawabannya adalah yang C. Oke, kalau naik gimana Bu? Kalau naik ya dibagi 100 anak-anak. Oke, misalkan dari meter ke dekameter berarti 4 dibagi 100 ya. Oke, paham ya? Paham insya Allah. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Tidak ada nomornya semua ini, maaf nak ya. Saya kurang kasih nomor. Nomor 4. Diketahui A dan B adalah titik ujung sebuah terowongan. Ini misalkan aja sudah ada ilustrasinya ini ya. Jadi kalian nanti kalau ada soal-soal terkait dengan matematika, kalau soalnya bentuk cerita, monggo silakan dibuat ilustrasi gambarnya biar jelas anak-anak. Oke, diketahui A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan. Kita anggap A dan B ini adalah terowongan. Oke, yang dilihat dari C, dilihat dari sini anak-anak. Dengan sudut ACB sudutnya 45. Oke, jadi AB ini saya wakili dengan segitiga yang ini, nah, sisi sebelah sini. Boleh ya? Nah, ini ibaratkan dia itu adalah panjang terowongan. Kemudian, jika jarak CB adalah P, CB adalah P, C ke B adalah P. Ya, kemudian C ke A adalah 2P akar 2. Maka panjang terowongan adalah berapa? Gampang sekali nih. Masih ingat kan? Ya, kalau ada
3 sisi yang diketahui atau yang ditanya dengan satu sudut, maka kita pakai aturan kosinus. Kalau yang diketahui atau yang diketahui dan ditanya adalah sudutnya ada 2, sisinya juga ada 2, maka kita pakai aturan sinus. Jadi aturan itu dipakai anak-anak. Ya, seperti halnya kita punya sekolah ya, aturannya sekolah. Kalian bayar SPP misalkan, ya aturan itu dipakai. Ya, kemudian kalian harus daring, harus absen, mengerjakan tugas, itu dipakai. Itu adalah aturan sekolah. Ya, begitu. Karena semua itu harus taat aturan supaya proses kehidupan itu berjalan dengan baik, begitu. Oke, berarti kita pakai apa tadi? Aturan kosinus. Masih ingat aturan kosinus anak-anak? Misalkan saya pakai cos C di sini. Kita kan kemarin sudah belajar ya. Cos C sama dengan yang ngapit dikuadratkan. Kan begini rumusnya kemarin saya kasih clue, tips. Yang ngapit dikuadratkan dikurangi yang jauh kuadrat dibagi dengan 2 kali yang ngapit. Kan begini anak-anak. Yang ngapit apa ini Bu? Ya yang ngapit sudutnya dong. Ya, berarti ini gimana? Cos C, cos 45 sama dengan yang ngapit 45 itu mana nak? Ini sama ini kan? Ya berarti saya tulis P kuadrat ditambah ini juga dikuadratkan 2P akar 2 kuadrat dikurangi yang jauh. Yang jauh mana? Yang nggak ngapit. Sisi yang ngapit kan ini dengan ini. Yang nggak ngapit yang ini anak-anak. Ini yang ditanya. Misalkan saya kasih X begitu. Gini. Oke. Dibagi dengan 2 kali yang ngapit. 2 kali yang ngapit P sama 2P akar 2. Begini anak-anak. Cos 45 berapa ya? Setengah akar 2. Oke. Karena ini di bawah anak-anak, saya lempar ke sana. 2 kali 2, 4 kali akar 2 ya. Berarti 4 akar 2. Saya tulis dulu. P dikali P berarti P kuadrat. Ini anak. Oke. Yang ini penyebutnya ini saya lempar ke sana jadi perkalian. Hasilnya ini. Oke. Tidak boleh bingung ya. P kuadrat saya tulis tetap P kuadrat. Ini saya kali anak-anak. 2 kuadrat 4. Akar 2 kuadrat 2. 4 kali 2 berarti 8. Oke, bilangannya sudah. Sekarang P-nya. P kuadrat. Begini anak-anak. Nah, dikurangi X kuadrat. Yang ditanya kan X kuadrat nanti. Kita selesaikan dulu ya ini ya. 2 saya coret dengan 4. Jadinya 2 ya. Akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Nah. Ya, akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu kalau kita sederhanakan namanya adalah 2. 2 dikali 2 berarti 4. Berarti ini adalah 4P kuadrat. Sebentar. Oke. Hilang anak-anak sebentar ya. Kesenggol sedikit langsung hilang. Oke. Kita lanjutkan. Ini kan tadi akar 2 kali akar 2 ini adalah 2 ya. 2 kali 2, 4. P kuadrat tetap ditulis P kuadrat. Begini. Oke, ini P nak ya. Oke, berarti sama dengan P kuadrat ditambah 8P1 ditambah 8, 9P kuadrat. Begini anak-anak ya. Dikurangi X kuadrat. Kita kan butuh X kuadratnya doang. Maka X kuadratnya saya pindah ke sana. Min pindah ke sana jadi plus. Begini. Oke, 9P kuadratnya diem. 4P kuadratnya masuk, min 4P kuadrat. Begini anak. Berarti X kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4, 5P kuadrat. Berarti X doangnya berapa? Akar dari 5P kuadrat. Akar 5 tidak bisa keluar, P kuadrat bisa keluar, tinggal P ya. Berarti P akar 5. Satuannya apa ini? Satuannya adalah meter. Selesai anak-anak. Mana jawabannya? P akar 5 meter. Nah ini anak. Oke? Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Nanti untuk berikutnya kita akan belajar terkait dengan aturan segitiga. Di mana soal-soalnya ini adalah soal
jurusan 3 angka. Ya, oke, nanti insya Allah anak-anak kita akan lanjutkan pada video berikutnya karena ini sudah 20 menit ya. Oke anak-anak, semoga paham ya. Kalau tidak paham, monggo silakan disaksikan videonya berkali-kali. Insya Allah, Allah itu tidak akan pernah mendolimi kita kalau kita emang benar mau bersungguh-sungguh. Ya, oke anak-anak, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.